Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skero. Jadi ini merupakan lanjutan pembahasan kita tentang kodam yang kemarin udah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi berbicara masalah kodam ini, banyak banget teman-teman yang minta, Bang, gimana sih cara ngedapatin kodam? Bang, gimana sih cara gunainnya, Bang? Dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bakalan ceritain dikit dan sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman semua yang ingin mencari jin pendamping ini ya. Oke, mungkin sebelumnya yang pertama saya bakalan kasih tahu kalian bedanya antara kodam dan jin keturunan. Jadi itu nggak sama. Banyak banget orang yang ngesamain, katanya, Bang, aku punya kodam nggak sih, Bang? Aku punya kodam nggak sih, Bang? Padahal dia punya jin keturunan. Dan jin keturunan dan jin kodam itu sebenarnya jauh banget berbeda. Jadi saya terangin dulu, kalau jin keturunan itu mereka peroleh dari hasil ilmu-ilmu kakek-kakeknya dulu, terus turun sama dia, terus turun sama kalian. Itu ilmu kakek-kakek kalian dulu. Nah, kalau kodam itu merupakan jin pendamping, tapi yang didapatkan dari buah ibadah. Seperti amaliyah-amaliyah, seperti orang yang suka berzikir, dan jin ini bakalan datang, bakalan terpanggil. Seperti itu, beda ya, ingat, beda antara jin keturunan dan jin kodam. Dan jin kodam ini teman-teman ya, nggak bisa salah-salah. Misal kita peroleh nih dari kita melakukan amaliyah, dari sebuah zikir-zikir nih, dari seperti itu. Nah, lalu jin ini datang nih. Jin ini datang jadi pendamping kita. Itu nggak bisa salah. Kalau misalnya kita maksiat, kita meninggalkan diri kita sebelumnya, atau kebiasaan kita sebelumnya yang kita biasa sering zikir, sering mengendalikan hawa nafsu, emosi, lalu kita tinggalkan ke maksiat, itu jinnya itu bakalan hilang, atau pendamping itu bakalan hilang. Jadi seperti itu. Nggak bisa salah-salah. Karena kita peroleh dengan baik, dia bakalan hilang juga kita meninggalkan kebaikan. Lalu beda lagi dengan jin keturunan tadi, jin leluhur tadi. Ini mereka tergantung watak kita. Kalau watak kita baik, kita bisa membawa diri kepada hal-hal yang baik, dia juga bakalan ikut baik. Namun ketika kita nggak bisa membawa diri kita ke hal yang negatif, dia bakalan juga ikut. Makanya ada ilmu hitam. Ada ilmu hitam. Karena orang-orang dari yang punya jin keturunan ini, tapi dia nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa membawa dirinya kepada hal positif, dia gunain kekuatan leluhurnya ini untuk hal-hal yang negatif, dan disitulah terlahir ilmu hitam. Seperti tukang dukun, seperti itu, seperti orang yang biasa mengguna-guna orang, menyantet orang. Ini sebenarnya ilmu-ilmu mereka juga sebagian ini dari keturunan yang mereka gunakan untuk hal yang negatif. Jadi seperti itu. Keturunan itu bisa menjadi dua jalur kalau kalian nggak bisa mengontrolnya, nggak punya dasar, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, banyak banget orang-orang yang salah persepsi. Ini yang berbahaya banget nih di lingkungan kita nih, di daerah kita nih, di Indonesia khususnya. Ini banyak banget yang salah persepsi. Banyak orang beranggapan, misalnya nih, ada orang jual cincin, ada orang jual tasbih, ada orang jual jimat. Kata dia ini ada hodamnya, hodam penjaga. Ini ada hodamnya, hodam kebal. Sekali lagi, itu bukan hodam. Itu bangsa jin. Ya, sebenarnya kalau hodam itu memang bangsa jin juga, tapi dia dari segi dari segi perbedaan itu dia derajatnya lebih tinggi sebenarnya dari bangsa jin biasa. Dan itu tadi bedanya, dia diperoleh dari sebuah amaliyah-amaliyah, dari sebuah buah-buah ibadah sebenarnya. Beda dengan jin-jin yang lain ya. Nah, jadi banyak banget yang salah kaprah nih. Orang
jual gelang, orang jual tasbih, orang jual cincin, katanya ada khodam ini, ada khodam itu, keris ini ada khodamnya, mandau ini ada khodamnya. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu biar ini nggak salah lagi, karena ini sangat berbahaya nih di masyarakat kita. Itu bukan khodam. Ingat ya, itu bukan khodam, melainkan itu penunggu. Khodam dengan penunggu itu beda. Beda ya. Jadi khodam itu udah kalian tahu tadi, khodam itu didapatkan dari buah ibadah, dari sebuah amaliyah-amaliyah. Walaupun memang itu dari golongan jin juga, namun sifatnya lebih tinggi. Beda dengan penunggu. Penunggu ini yang memang dia menghuni misalnya sebuah keris, menghuni sebuah tasbih, dan juga kebanyakan sekarang orang-orang itu diisi, medianya diisi. Misalnya ada tasbih sama cincin nih, ini dikasih dupa selama 41 hari. Misalnya dikasih dupa, terus dipanggil-panggil jinnya nih. Dipanggil-panggil agar menghuni. Ada juga yang sistem pakai energi. Jin dari luar dimasukin ke cincin, jin dari luar dimasukin ke tasbih, terus dijual. Ini ada khodamnya. Ini khasiatnya sebagai ini, sebagai itu. Ingat, itu bukan khodam. Itu bangsa jin. Dan kalau kalian nggak bisa mengontrol, apalagi nggak punya dasar ilmu tauhid, itu bakalan jadi sebuah kemusyrikan. Ingat ya, kalau saya pribadi sangat tidak menganjurkan buat teman-teman kebiasaan atau terbiasa menggantungkan nasib sama benda. Salah satunya itu tadi, cincin-cincin yang dianggap punya khodam, tasbih-tasbih yang dianggap punya khodam, keris-keris yang dianggap punya khodam. Jadi ini berbahaya tanpa dasar ilmu ya. Salah-salah kalian bisa jatuh kepada kemusyrikan, entah itu musyrik kecil ataupun kemusyrikan besar. Nanti takut-takutnya besok-besok, wah ini katanya bisa ngusir makhluk gaib. Tahu-tahu ada keluarga kerasukan, wah ini kan punya kemampuan nih. Kenapa saya nggak gunain? Saya minta bantuan sama dia. Nah, sedangkan kita sendiri punya Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha menolong. Kita lupakan Tuhan, kita kesampingkan Tuhan, namun kita utamakan ke benda, kita utamakan ke makhluk. Nah, itu bahaya. Jangan, nggak usah menggunakan barang-barang seperti ini kalau bisa. Dan juga hati-hati, banyak modus-modus penipuan ya, modus-modus dari para dukun-dukun. Jadi seperti itu. Ingat, sekali lagi beda. Jadi jangan lagi mikir entah itu tasbih ada khodamnya, entah itu cincin ada khodamnya, entah itu jimat ada khodamnya. Itu bangsa jin, bukan khodam, dan levelnya jauh banget. Kekuatan levelnya itu jauh banget daripada khodam yang diperoleh dari ibadah. Ingat itu ya, gak ada kebanggaan dari benda-benda seperti itu. Lalu yang ketiga teman-teman, ini juga fatal banget nih di tempat kita dan banyak banget orang salah kaprah. Khodam bisa dijual belikan, sistem transfer khodam. Ini menurut saya ini sangat bodoh banget dan sangat harus diperbaiki. Karena apa teman-temannya? Sekali lagi, kalian udah tahu cara memperoleh khodam seperti apa. Dari sebuah ibadah, amaliyah-amaliyah. Gimana caranya coba khodam ditransfer? Hah? Sedangkan orang meski ngedapatinnya itu harus melakukan amaliyah-amaliyah, melakukan secara istiqomah, dan itu pun belum tentu dapat kalau memang niatnya itu salah. Itu pun belum tentu dapat. Gimana caranya secara instan ditransfer? Kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya yang ditransfer itu sekali lagi bentuk sebuah energi, dan juga itu jin-jin yang ditransfer, bukan khodam. Dan jin itu sifatnya sekali lagi dia derajatnya lebih di bawah. Jadi nggak sebaik khodam ini, dan itu punya kemungkinan besar mempengaruhi kehidupan kita, seperti emosi, seperti membawa kepada
hal-hal negatif, itu berbahaya karena kita nggak mengenal jin yang dikirim ini, yang ditransfer ini. Apalagi sekarang tarifnya kalau saya lihat bukan sesuatu yang murah ya, jutaan. Hanya untuk memperoleh jin-jin yang nggak jelas bisa dimanfaatin apa enggak ini. Jadi sekali lagi, jangan salah kaprah. Jangan lagi ya, ada yang tertipu nih. Kirim-kirim transfer jin. Lalu kita masuk yang ke selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin sebelum kalian mendalami tentang ilmu spiritual dan mungkin besok-besok kalian mau memperoleh kodam ini atau jin pendamping ini, seenggaknya saya nggak melarang. Sebenarnya saya nggak ngebolehin juga, tapi nggak ngelarang juga nggak. Itu tergantung pilihan kalian. Tapi seenggaknya nih seminimalnya kalian nggak ditipu daya, paham tentang dasar-dasarnya besok agar tidak salah memahaminya, agar tidak jatuh kepada kemusyrikan. Karena ini bahaya tanpa dasar-dasar ilmu ya. Jadi di sini saya kasih tahu dulu ya perbedaan. Nah, jadi kenapa di Instagram waktu saya live biasanya saya sering banget nyuruh teman-teman belajar fikih, belajar tauhid. Itu saya tekankan banget. Karena teman-teman itu sebuah pondasi, sebuah dasar agar kalian bisa mendalami ilmu spiritual nantinya. Ini dasar yang paling penting sebenarnya. Nggak bisa ini ditinggal. Kalau kalian langkahin ini, dijamin kalau kalian nggak jadi dukun, kalian jatuh kepada kemusyrikan sejauh-jauhnya. Ya, sejauh-jauhnya. Sekarang ini deh perbedaan. Saya ambil contoh. Ada dua orang, yang satu punya dasar ilmu tauhid, yang satu tanpa dasar ilmu dia belajar ilmu spiritual. Lalu yang tanpa dasar ilmu ini, dia bantu orang misalnya orang kerasukan, ngamuk-ngamuk, mau bunuh diri misalnya. Lalu dia langsung minta bantuan sama jin pendampingnya. Wahai kodamku misalnya, bantu saya untuk menghancurkan jin itu. Terus kodamnya langsung bantu dia. Terus langsung dilempar jin yang ngerasuki. Seperti itu kan. Dia lupa. Sebenarnya dia lupa satu hal. Dia kesampingkan Tuhannya dulu. Kenapa? Dia lebih mengutamakan pertolongan makhluk dibanding pertolongan Sang Maha Pencipta. Itu intinya. Beda sama orang yang memang punya ilmu tauhid tanpa mereka punya pondasi terlebih dulu. Seperti itu bedanya. Mereka yang punya ilmu nih, yang punya ketauhidan, yang punya dasar pondasi ilmu agama sebelum masuk ke dunia spiritual, beda. Ada orang kerasukan di depan nih, dia ngamuk-ngamuk mau bunuh diri, dia nggak bakalan minta tolong sama kodam, tapi dia minta tolong sama Allah Sang Pencipta. Wah, hujan. Sering banget kalau soundnya nanti berisik. Dia bakalan minta kepada Tuhan lebih dulu. Wahai Sang Pencipta yang Maha Kuat, saya minta pertolonganmu, saya minta bantuanmu untuk membantu fulan sin fulan. Bantu saya, beri saya pertolonganmu, entah itu dari makhluk-makhlukmu. Nah, sebenarnya orang yang punya dasar pondasi, teman-teman, tanpa dia minta nih, dia doa aja, ngangkat tangan, doa sama Tuhan, ini bakalan ngontek. Ini bakalan kena langsung. Tanpa disuruh, dia bakal langsung maju. Itu bedanya orang-orang yang punya dasar pondasi ilmu. Dia gak bakalan jatuh pada kemusyrikan. Seperti itu. Beda sama orang gak punya ilmu. Sedikit-sedikit panggil hodamnya, sedikit-sedikit sebut nama jin, sedikit-sedikit minta bantuan, sedikit-sedikit minta tolong, tapi dia lupa yang memberi pertolongan sejatinya itu siapa. Nah, lalu selanjutnya perbedaan orang yang tidak memiliki dasar pondasi ilmu agama dan ketauhidan sebelum mereka mempelajari ilmu spiritual itu sangat terlihat jelas. Mungkin kita ambil contoh dulu kali ya, dari senior-senior kita. Oke, mungkin salah satunya Ustadz Kang Ujang Bustomi.
dan siapa lagi ya, mungkin yang pernah kita lihat aja, Ustadz Danu deh, Ustadz Danu. Nah, jadi salah satunya di channel yang ikut nih, channel Kang Ujang Bustami, mungkin pernah lihat waktu, kalau nggak salah, pengijazahan sebuah amaliyah pada waktu itu, beliau mengakui ada khodam beliau yang mengganggu, dan itu digambarkan seperti harimau. Nah, jadi dan beliau pun punya khodam. Sama juga Ustadz Danu, kalau saya lihat beliau ini punya, mohon izin ya, semoga kalau salah diluruskan deh. Kayaknya beliau ini bukan orang sembarangan, beliau ini punya keturunan khusus sepertinya ya, karena saya pun lihat beliau ini punya khodam. Nah, jadi perbedaannya nih antara orang yang punya ilmu dasar agama dan yang nggak punya, kita bisa lihat sendiri deh. Ustadz Ujang Bustami salah satunya. Walaupun beliau punya khodam, walaupun entah itu beliau punya keturunan seperti Ustadz Danu punya khodam, punya keturunan, tapi mereka terkontrol. Mereka bisa mengendalikan. Dan lihat sifat-sifat mereka teladan banget. Teladan banget buat kita, seperti Ustadz Kang Ujang Bustami lebih banyak menolong orang lain, membantu orang lain, ngajarin kita mencintai sholawat. Buat teman-teman yang sering nonton channel-channel beliau, jadi suka dengan sholawat, merasa terhibur. Jadi seperti itu, seperti Ustadz Danu, beliau salah satu tokoh spiritual tentang tentang ruqyah. Beliau bisa dibilang beliau itu meruqyah syar'i dengan doa-doa yang penuh ketauhidan, keyakinan kepada Tuhan, dan di situ doa-doa beliau itu sangat mustajab ya menurut saya. Nah, kenapa kedua orang ini walaupun punya keturunan, punya pendamping, mereka malah menceburkan diri kepada hal-hal yang positif. Mereka tidak jatuh kepada kemusyrikan. Mereka malah lebih bisa mengontrol. Beda dengan orang yang nggak punya dasar pondasi. Mereka menggunakan keturunan-keturunan mereka, menggunakan khodam-khodam mereka, tapi mereka meminta. Beda dengan orang yang punya dasar pondasi agama. Mereka bakal meminta kepada Tuhan sebelum mereka entah itu berikhtiar, entah itu tanpa meminta. Kodam-kodam dan keturunan-keturunan mereka itu bakalan membantu mereka tanpa mereka minta. Itu bedanya. Boleh dibuktiin deh, orang yang punya ilmu dasar tanpa mereka minta, kodam-kodamnya bakalan bergerak lebih dulu. Beda dengan orang yang nggak punya dasar ilmu. Jadi bedanya itu, inti perbedaannya itu, orang yang memiliki dasar pengetahuan tentang ketauhidan, dasar tentang agama, mereka bakalan, kodamnya itu bakalan menjadi pesuruh. Sedangkan orang yang nggak punya dasar ilmu, mereka bakalan diperbudak sama kodam mereka sendiri. Mereka diperbudak. Kalau orang yang punya dasar ilmu, kebanyakan besar tanpa mereka suruh, atau tuannya nih yang nyuruh nih, ayo selesaikan. Tapi beda sama orang yang nggak punya ilmu. Mereka bakalan minta-minta, ayo dong bantu aku dong, tolong aku. Beda ya, pesuruh sama diperbudak itu beda. Jadi itu tadi, intinya di dua ini. Entah kodamnya jadi pesuruh, atau kodamnya jadi budak. Diperbudak maksudnya. Diperbudak. Sekali lagi, saya tekankan perbedaannya ya. Orang yang punya dasar pondasi ilmu, dia bakalan menggantungkan nasibnya, pertolongannya kepada Tuhan. Di situ, pertolongan itu muncul lewat perantara kodam-kodamnya tadi. Nah, di situ tanpa diminta, mereka bakalan langsung, atau diminta pun itu sebagai disuruh tuannya. Sama seperti orang punya peliharaan anjing nih misalnya.
itu ada rampok, kejar. Itu disuruh. Beda orang yang diperbudak. Kita meminta dulu nih, ayo kodamku, tolong aku dong. Bantu aku dong, tolong aku, biar aku bisa ini dan itu. Nah, itu siapa sebenarnya yang membutuhkan? Entah itu kodamnya kah yang membutuhkan kita, atau kita yang membutuhkan kekuatan kodam. Itu kan udah jelas manusia yang diperbudak oleh bangsa jin. Dan di situ jelas jatuh kepada kemusyrikan. Seperti itu perbedaannya. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, sebenarnya ini juga salah satu kesalahan-kesalahan yang sangat banyak banget kita temui. Dan ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal banget sebenarnya. Salah kaprah yang sangat fatal banget menurut saya. Jadi banyak banget orang-orang yang beranggapan kodam itu kuat, pendampingnya itu kuat, atau misalnya dengan cara ritual ini bakalan dapat kodam yang kuat, dan lain-lain. Itu sebenarnya pemahaman yang sangat salah. Sangat salah. Kalian kalau punya pemahaman seperti itu, jangan harap kalian punya pendamping yang kuat. Dan harap. Karena apa? Sebenarnya ini rahasianya nih. Sebenarnya kekuatan dari kodam, kekuatan dari jin pendamping itu berasal dari diri kita sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, ada misalnya orang ini sering ibadah, orang ini sering zikir, itu dia bakalan memiliki energi yang berbeda sama manusia yang tidak biasa ibadah, tidak mengolah dirinya, tidak mengolah batinnya, tidak mengolah kekuatan batinnya dan lain sebagainya. Seperti itu energi dari orang itu bakal berbeda dengan orang-orang yang biasa mengolah batinnya, mengolah kekuatan energi batinnya tadi, mengolah keimanannya yang kuat, itu energinya bakalan berbeda. Dan asal kalian tahu, kekuatan dari jin-jin pendamping itu sebenarnya berasal dari manusia. Sebenarnya energi yang diambil itu dari kita. Mereka meminta energi itu dari kita. Entah itu dari bertarung, entah itu dari menyembuhkan orang. Mereka hanya berperan sebenarnya, mereka hanya berperan sebagai media pembantu, sebenarnya media penghubung aja. Yang memberi energi itu sebenarnya dari manusia sendiri. Makanya cobain dibuktiin deh. Kita ambil contoh seperti Kang Ujang Bustomi tadi. Beliau punya pendamping nih. Misal beliau bertarung sama dukun. Yang kita tahu sendiri beliau suka sholawatan, ibadah beliau insya Allah terjaga. Energi beliau itu sangat luar biasa, sangat terolah, sangat terkontrol. Dibanding para dukun-dukun. Mereka nggak mengolah diri mereka dengan energi-energi yang baik. Nah, di situ coba aja deh, tandingin deh, di mana-mana tandingin aja deh sama orang yang memang keimanannya bagus, sama orang yang memiliki pendamping yang nggak karu-karuan, kelakuannya nggak karu-karuan, pasti kalah. Di mana-mana bakalan pasti kalah. Karena apa? Kekuatan masing-masing manusianya berbeda. Energi setiap orang-orangnya berbeda. Di situ perbedaan kekuatan sebenarnya, perbedaan kekuatan penggunaan khodam ini. Jadi jangan pernah menganggap ada khodam kuat, nggak ada. Khodam kuat nggak ada, jin pendamping kuat nggak ada. Yang membuat mereka itu kuat adalah dari diri kalian sendiri. Apalagi kalau kalian sering ibadah, sering sholawatan, kalian sering mengingat Tuhan, sering bertauhid, itu tadi, itu bakalan menjadikan energi yang sangat kuat. Bakalan kuat itu. Walaupun misalnya jin pendamping kalian dapat jin perempuan nih,
dapat jin yang nggak bisa berkelahi nih, atau dapat jin pengikut anak-anak nih, misalnya ada keturunan nih anak-anak yang ikut kalian, atau perempuan dapat ngikut kalian, terus kalian gunain nih misalnya buat jalan yang bagus, misalnya bantu orang nih, menolong orang nih misalnya. Nah, itu jangan anggap sepele, walaupun yang kalian punya kodam perempuan. Kalau kalian mengolah diri kalian, itu kalian bakalan terhubung. Bahkan energi yang kuat itu berasal dari diri kalian, bukan dari kodam kalian. Mereka hanya menghubungkan energi kepada misalnya lawan-lawannya. Seperti itu. Apalagi orang yang memang jikir-jikirnya mantap, tauhidnya mantap, itu senjatanya bakalan luar biasa banget. Jadi seperti itu. Nanti banyak banget perbedaan saling saling membeda-bedakan kekuatan-kekuatan setiap kodam-kodam yang dimiliki. Katanya, wah kodam harimau nggak kuat. Misalnya nih ya, wah kodam raksasa nggak kuat. Wah kodam kerajaan nggak kuat. Hebatan kodam saya ini nggak ada. Itu nggak ada teman-teman ya. Dan ingat sekali lagi, segala kekuatan asalnya dari mana? Nah itu intinya dan kuncinya ya. Nah, lalu selanjutnya teman-teman, kita membahas lebih jauh, karena ini banyak banget teman-teman yang minta saya untuk membahas tentang kodam, dan kayaknya banyak banget teman-teman yang berambisi mau punya jin pendamping ini atau punya kodam ini, banyak banget. Jadi ya mau nggak mau saya sampaikan, seminimalnya kalian nggak salah jalan, nggak terjerumus nantinya, nggak jatuh kepada kemusyrikan. Dan juga mungkin buat teman-teman yang sudah memiliki kodam, ya bisa sedikit banyak mendapat hal-hal positif lah dari penyampaian saya ini, seperti itu. Jadi teman-teman, sebelum kalian memperoleh kodam nantinya atau berguru dan lain sebagainya, jadi ingat itu tadi. Lalu selanjutnya ini, saya sebenarnya tidak membolehkan juga tidak ya, tapi mengharamkan juga tidak. Karena saya lihat banyak banget teman-teman yang punya, saya nggak munafik nih, memang banyak banget orang yang membantu orang lain, tapi dia punya kodam, dia punya jin pendamping, banyak banget. Dan saya nggak munafik tentang hal itu. Dan mereka bisa meletakkan diri mereka kepada hal positif, seperti membantu orang, menolong orang, tentunya tanpa mengharap imbalan ya, beda sama dukun. Mereka membantu secara seikhlasnya. Mereka kasihan dengan saudara-saudara mereka yang dijolimi, entah itu disantet, dibikin sakit sekian tahun dengan penderitaan-penderitaan tertentu. Saudara-saudara mereka yang ditipu daya oleh bangsa jin, disuruh ngasih makan ini setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, jadi mereka membuka wawasan-wawasan kepada saudara-saudara mereka yang lain agar tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Dan sebagian banyak saya lihat teman-teman saya itu memang memiliki jin pendamping, memang memiliki pendamping. Saya nggak mau nafikin itu. Dan kalau saya lihat ada sisi positifnya juga, tentunya bagi orang-orang yang punya dasar tadi, yang bisa meletakkan di mana kekuatan Tuhan, di mana bantuan-bantuan makhluknya tadi. Jadi itu, dan karena banyak banget yang minta, oke deh saya bahas. Namun sekali lagi tadi, saya juga tidak membolehin juga tidak, mengharamkan juga tidak. Itu tergantung pilihan kalian masing-masing, jati diri kalian masing-masing, mau mendalaminya atau tidak. Nah, jadi mungkin selanjutnya ini lebih penting banget ya. Banyak banget orang-orang yang memperoleh kodam, banyak-banyak media-media orang-orang yang cara mendapatkan kodam itu, tapi dengan wirid-wirid, dengan jikir-jikir tertentu, namun dengan target teman-teman. Misalnya baca Asmaul Husna nih sekian ribu kali, atau misalnya baca jikir ini nih sekian ribu kali. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini saya nggak melarang nih ya, saya nggak melarang, silahkan. Tapi dari diri saya pribadi, saya nggak ngebolehin dengan cara ini. Karena apa? Yang datang pasti jin. Karena guru saya pernah bilang,
sebenarnya pada bagian zikir-zikir, asma-asma Allah itu sebenarnya ada jin-jin tertentu yang menamai diri mereka itu dengan asma-asma Allah itu, dengan zikir-zikir tertentu. Jadi kalau kita sebut sekian ribu kali ini misalnya, apalagi dengan niat untuk memperoleh kodam, memperoleh pendamping. Ini yang terpanggil sebenarnya, si jin yang punya nama itu tadi. Misal nih, Ar-Rahman nih misalnya, Ar-Rahman, kita disuruh berzikir dengan asma Allah Ar-Rahman sekian ribu kali. Lalu niatnya memang khusus untuk memperoleh pendamping, memperoleh kodam. Kita niatkan sekian ribu kali, kita zikir terus menerus. Itu jin yang punya nama Ar-Rahman ini, siapa ini ya manggil-manggil aku, kata dia. Kayaknya ada orang yang manggil-manggil aku nih. Dia bakalan datang. Oh, jadi si ini manggil-manggil aku, mau jadi dia pendamping. Oke, dia ngikut. Nah, jadi di situ. Dan kebanyakan sifatnya dari pengamalan atau metode-metode seperti ini sebenarnya kodamnya itu ya bisa dibilang kurang baik, kurang bagus sebenarnya teman-teman ya. Karena ini beda dengan buah ibadah. Ini kan dengan target tertentu. Kita menargetkannya aja misal 10.000 nih. Kita udah punya target, berarti kita punya tujuan. Kita mengharap imbalan karena kita punya target. Misalnya orang nih, misalnya aja nih di kehidupan kita, ada bank nih nyuruh kita, kalau kita bisa nabung misalnya 1 bulan 100 juta, kalian bakalan dapat misalnya motor, misalnya dapat mobil nih misalnya. Nah, itu kan ada target. Sama kayak kita misalnya berzikir sekian ribu kali, dan niat kita dari awal memang itu. Nah, itu sebuah pengharapan imbalan, dan itu nggak bakalan membuahkan hasil dari keikhlasan. Yang datang nggak bakalan bagus. Jadi, kalau bisa nih buat teman-teman, tinggalin metode-metode seperti ini. Lalu, bagaimana bang? Bagaimana caranya bang agar memperoleh kodam yang bagus? Nah, saya kasih tahu nih rahasianya nih sebenarnya. Jadi, rahasia sebenarnya kalau kalian pengen punya pengikut, punya kodam, punya pendamping, sebenarnya caranya sangat mudah, sangat mudah. Yang pertama, jaga ibadah kalian. Dalam artian ibadah ini ya, sholat kalian dijaga, segala kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat membuat hal-hal negatif, energi-energi negatif pada diri kita itu ditinggalkan. Usahain deh. Kalau nggak bisa sholat rutin 5 waktu, hal-hal negatif yang sering kalian lakuin, tinggalin deh sedikit-sedikit. Terus kalau misalnya sholatnya nggak bisa full, belajar deh sholat. Seenggaknya ada sholat deh. Apalagi kalau sholatnya bisa terjaga 5 waktu, itu luar biasa. Lalu kunci dari itu semua sebenarnya adalah sholawat. Itu aja, sholawat. Namun di sini ingat ya, kita ibadah bukan niatan dapat jin, bukan niatan dapat kodam. Ingat, niatnya tetap mengharapkan ridho, mengharapkan tetap ikhlas, tetap mengharapkan ridho Allah, tetap mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah. Nantinya nih teman-teman, tanpa kita minta, nanti bakalan ada yang datang sama kita. Yakin deh, percaya, bakalan ada yang datang sama kita. Apalagi kalian istiqomah, sholawat. Yang kalian sholawat memang mengharapkan ridho dari Rasul, mengharapkan cintanya, memang benar-benar sholawat karena cinta, bukan sholawat karena pengen dapat jin, pengen dapat khodam dan sebagainya. Pokoknya kalian lurus aja, mengharapkan ridho, tetap ikhlas tanpa mengharapkan apapun. Nantinya bakalan dapat sendiri, bakalan datang sendiri. Karena apa teman-teman? Orang yang bersolawat itu, seluruh makhluk bakalan suka sama dia. Rezeki bakalan datang sama dia. Jangankan bangsa jin nih, jangankan khodam. Rezeki bakalan datang sama dia. Segala urusan bakalan lancar. Apalagi sekedar kalian pengen punya pendamping.
Itu binatang-binatang pun kalau bisa ngomong, mereka bakalan suka sama kalian. Mereka bakalan suka sama kalian. Sama juga bangsa jin. Mereka lihat kalian, ngerasain energi kalian dari sholawat-sholawat tadi. Mereka bakalan ikut sama kalian. Mereka bakalan suka sama kalian. Contoh nih sama Kang Ujang Bustomi nih, sama Ustadz Danu. Mereka itu pasti sangat menyukai sholawat. Karena apa? Banyak banget yang ikut sama mereka. Dan kalian lihat deh, mereka suka salawat, mereka cinta salawat, mereka punya banyak pendamping walaupun tanpa mereka minta, walaupun tanpa mereka cari, walaupun mereka tidak mengharapkan kekuatan dari mereka. Pendamping-pendampingnya setia membantu mereka tanpa diminta dan tanpa diminta dan tanpa menjatuhkan diri kita kepada kemusyrikan. Karena salawat ini membuat makhluk-makhluk lain itu bakalan suka sama kita. Dan coba deh, ini buktiin ya. Nanti kalau kalian bisa istiqomah, sholawat dengan ridho, dengan ikhlas, tetap kalian amalin sholawat, tetap ibadahnya dijaga, terus kalian nemuin nih orang misalnya kerasukan, atau misalnya punya teman-teman spiritual yang biasa mediumisasi, kalian duduk di hadapannya, entah itu orang kerasukan, duduk di hadapannya, entah teman-teman kalian yang dimediumisasi, kalian tanya, siapa yang ikut di belakang saya? Coba tanya. Istiqomah minimal 41 hari, sholawat, pagi sore kalau bisa, gak usah pakai target-target, yang penting sebisa kalian, semampu kalian, seikhlas kalian, seberapa ridho kalian mencintai Rasul, lakuin sholawat, apalagi sholawatnya terjaga, itu luar biasa. Cobain deh. Itu orang yang kerasukan pasti bilang, kenapa banyak orang-orang berjubah di belakangmu? Kenapa banyak orang-orang berjubah putih? Ini pengalaman saya pribadi nih. Mohon maaf, saya bukan sombong. Saya bukan istilahnya menyombongkan diri atau apa. Tapi ini pengalaman saya sendiri. Saya nggak macam-macam. Saya nggak pernah yang mencari kodam yang dengan cara yang macam-macam. Nggak pernah. Sebenarnya kunci saya itu, dari salawat, cukup salawat. Saya yakin tanpa saya minta, Allah bakalan mendatangkan apa yang saya butuhkan. Itu kehebatan salawat. Dan kalian pasti nanti belajar deh keutamaan salawat itu apa. Yang apa yang kita peroleh dari salawat itu apa. Belajar. Nah, jadi di situ emang dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman dari orang-orang yang memang saya ajari. Salawat. Dia bakalan ngomong, dia bakalan ketakutan sendiri. Wah, siapa itu? Siapa pasukan yang ada di belakangmu? Pasukan berjubah. Nah, itu. Dan banyak yang menganggap kodam ini ada dari dua golongan ya. Ada yang dari malaikat, ada yang dari bangsa jin. Banyak banget orang yang menganggap, wah, saya punya kodam malaikat, saya punya kodam malaikat ini, malaikat itu, dengan cara-cara yang sebenarnya tidak benar. Nah, jadi sebenarnya sejatinya kodam malaikat itu didapat dari buah ibadah. Orang yang ikhlas ibadah, orang yang ikhlas bersolawat, itu bakalan ada pasukan-pasukan yang selalu ikut sama dia, selalu menjaga dia dari sudut depan, belakang, kiri, dan kanan. Di segala penjuru bakalan ada yang menjaga dia. Itu sebenarnya sejatinya kodam malaikat. Itu sebenarnya bukan dari golongan jin, tapi memang dari malaikat. Memang dari Allah menjaga mereka. Makanya salah satu contoh, orang yang sering bertawakal, itu Allah kan memang janjiin akan ada malaikat yang menjaga mereka dari segala penjuru. Ada malaikat yang menjaga mereka, sekian ribu malaikat menjaga mereka. Dengan mereka mengucapkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Itu sebenarnya sejatinya kodam. Kodam-kodam malaikat itu. Jadi kodam itu nggak cuman dari jin. Enggak. Kodam-kodam yang baik pun ada dari ibadah-ibadah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali lagi bagaimana cara mendapatkannya. Dan saya tekankan di sini sebelum
melakukan dan lain sebagainya, usahakan punya guru. Itu yang paling penting, punya guru, punya dasar agama, belajar agama dulu, punya ustadz pembimbing. Ingat itu ya, sebelum masuk ke dunia spiritual. Nah, lalu ini yang terakhir teman-teman, yang paling penting nih, yang paling penting. Sebenarnya kunci mengontrol kodam, cara mempergunakan kodam itu sebenarnya sangat mudah. Barangkali ada dari teman-teman nih ya, Bang, saya udah punya pendamping dari dulu Bang. Atau, Bang, saya udah punya pendamping dan keturunan, tapi dengan cara-cara yang salah dulu Bang. Nah, jadi bagaimana mengontrol mereka? Yaitu dengan cara sholawat. Sekali lagi, dengan cara sholawat. Karena apa teman-teman ya? Kalau ada jin-jin yang mengikuti kalian, tapi dia tidak baik, misalnya nih, memang hatinya memang jahat banget nih, jahat banget, dia bakalan kabur. Beda misalnya kalau kalian dulu melakukan penarikan kodam, tapi kodamnya itu masih ada sifat baiknya di hati ini, kalian berselawat, dia bakalan kesentuh. Sama kayak manusia. Manusia misalnya dikasih tahu ini yang baik-baik, dia bakalan kesentuh. Kehebatan salawat juga itu, dia bakalan kesentuh, dia bakalan mendapatkan ketenangan, dia bakalan mendapatkan rahmat. Nggak, sebenarnya orang bersalawat nggak cuman kita yang dapat, orang-orang yang ngikutin kita juga bakalan dapat rahmat. Makanya orang yang sering salawat itu, coba aja kita kenal dia, deket dia, itu bakalan nyaman. Kita merasa damai, dekat sama dia, ngerasa tenang. Begitu juga sama kodam-kodam. Mereka bakalan terkontrol. Makanya kita ambil contoh tadi sama seperti senior kita nih, Kang Ujang Bustomi nih, Ustadz Kang Ujang Bustomi, seperti guru kita Ustadz Danu. Mereka, saya tahu pasti mereka sangat cinta sholawat, sangat suka bersolawat. Kalian lihat deh, entah itu kodam-kodam atau pendamping mereka atau keturunan-keturunan mereka, tanpa mereka minta, tanpa mereka menjatuhkan kepada kemusyrikan, kodam-kodam mereka langsung membantu, tanpa disuruh, tanpa diminta. Mereka bakal langsung suruh. Saya pernah lihat, mungkin beberapa kali kali ya, saya jarang nonton TV sebenarnya, jarang nonton TV. Tapi saya pernah lihat pada waktu itu di rumah keluarga saya, acara Ustadz Danu melawan pasiennya yang mencoba ingin tarung. Saya sempat lihat, tanpa Ustadz Danu minta, langsung maju, langsung nyerang. Dan apalagi seperti Ustadz Danu, seperti Kang Ujang Bustomi, itu orang-orang yang memang amaliyahnya luar biasa. Jadi energinya itu sangat besar. Walaupun kodam mereka entah itu misalnya kodam biasa, tapi orangnya memiliki energi yang sangat kuat, itu kodamnya bakalan ikut kuat. Makanya Ustadz Danu itu kalau menghadapin pasiennya kayak gini aja. Kang Ujang Bustomi ngadepin pasiennya kayak gini aja. Karena memang dari orangnya diolah, energi dari manusianya itu luar biasa. Seperti itu teman-teman. Jadi ingat, cara mengontrolnya dengan sholawat. Itu salah satu kunci kalian bisa mengontrol pendamping kalian. Salah satu kunci kalian bisa memperoleh kodam dengan cara-cara yang baik. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat itu tadi. Yang pertama, kalian punya guru, ustadz pembimbing. Lalu yang kedua, jangan loncat. Harus punya dasar ilmu ketauhidan. Arti tauhid di sini yang bukan yang kalian belajar sifat 20. Bukan kalian yang belajar Tuhan itu ada, wujud, kidam, baka. Bukan yang cuman seperti itu, tapi mendalami tauhid lebih jauh. Allah yang maha memberi kekuatan, makhluk-makhluk lain gak ada upaya. Misalnya kita tadi jangan mendahulukan makhluk. Bagaimana tipu daya jin bisa menjatuhkan kita kepada kemusyrikan, sedangkan kita punya Tuhan. Seperti itu. Pokoknya ketauhidan, dalami ketauhidan itu lebih jauh agar kalian tidak jatuh kepada kemusyrikan, tidak menduakan Tuhan. Seperti itu, lebih jauh. Nah, dan juga teman-teman, media yang kalian gunakan, cara-cara yang kalian gunakan itu juga hati-hati, jangan sembarangan. Apalagi kalau kalian punya memang
cara-cara yang ada sanadnya itu lebih bagus. Sanad-sanadnya dari orang-orang yang soleh, apalagi yang udah sampai ke Rasul itu luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau memang susah nemuinnya, minimal usahakan cari cara-cara yang baik. Salah satunya itu tadi, sering-sering ibadahnya dijaga, cukup dengan bersolawat, kalian bakalan dapat pendamping-pendamping yang baik-baik, percaya deh sama saya. Nah, lalu mungkin juga kalau kalian udah mempunyai, jangan merasa sombong, jangan merasa membanggakan, terlalu membanggakan diri, karena hati-hati, kesyirikan kecil itu hati-hati, tanpa kalian sadari kalian bisa jatuh kepada kemusyrikan kecil ya. Itu hati-hati, selalu ingat Tuhan, jangan bangga kepada diri kita sendiri atau kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Ingat, itu baik-baik ya, dan kuncinya sekali lagi sholawat. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin sedikit banyak itulah pengalaman-pengalaman yang udah saya alamin, penyampaian-penyampaian yang mungkin bisa berguna nih buat teman-teman semua. Dan juga saya mohon izin banget kepada senior-senior, kepada guru-guru, kalaupun ada penyampaian-penyampaiannya saya yang memang perlu ditambahkan, saya mohon banget ditambahkan. Saya tidak malu untuk mengakui kalau saya tidak memiliki ilmu. Saya tidak malu untuk mengakui kalau ilmu saya itu masih sangat rendah. Namun sedikit banyak kita dianjurkan, sekali lagi kita dianjurkan menyampaikan ilmu yang kita punya, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma satu. Nah, karena saya ketahui sedikit banyaknya tentang ini, saya udah menjalaninya, apa yang saya alami seperti ini, pengalaman saya seperti ini. Saya tidak mau teman-teman saya yang lain malah jatuh kepada kemusyrikan. Apalagi sekarang itu tadi, aneh-aneh, banyak yang aneh-aneh. Benda-benda seperti tasbih, seperti gelang dianggap punya kodam, dijual belikan, transfer kodam dengan cara-cara mencari kodam yang salah. Itu saya tidak mau teman-teman yang lain jatuh kepada hal-hal seperti itu. Seminimalnya apa hal-hal positif yang saya punya, saya bagiin nih. Seperti itu. Jadi ini nggak ada maksud untuk menjual agama atau hal-hal lain, nggak ada. Oke, mungkin segini aja penyampaian saya, sedikit banyak. Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil dari itu semua. Di sini kita masih saling belajar, nggak ada saling menggurui. Oke, mungkin segini aja dulu video kali ini. See you next time untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.